wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini 16 Ramadan 1442 Hijriah, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama berjumpa dalam kesempatan yang sangat istimewa di hampir menjelang malam Nuzulul Quran. Jadi malam ini malam yang spesial karena 1450 tahun yang lalu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau bertahanus 3,5 tahun. Beliau memikirkan tentang kondisi umatnya yang mereka punya akhlak yang baik. Mereka menjaga tamu, mereka saling membantu satu sama lain. Tapi mereka jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah yang diharamkan, ya. Tidak masuk di logika. Membuat roti, kemudian roti itu disembah, setelah lapar Tuhannya dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau dengan kondisi seperti ini. Beliau naik ke atas gunung Gua Hira selama 3,5 tahun. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung tentang keadaan umatnya dan juga keadaan manusia pada umumnya. Sampai kemudian akhirnya 3,5 tahun itu Rasulullah SAW mendapatkan hikmah persis di tanggal 17 Ramadan. Ketika itu datang Jibril alaihi salam yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itu Nabi diajarkan oleh Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang diciptakan manusia itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan ya agungkanlah nama Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, Tuhan yang mengajarkan segala ilmu dengan qalam, dengan pena. Lamal insana malam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah, titik itulah, detik itulah, ayat-ayat itulah, 5 ayat pertama di dalam Al-Quran yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik derajatnya dari manusia biasa menjadi nabi yang mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan, lari turun dari Gua Hira itu. Ya, kemudian bertemu dengan istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Saking takutnya Rasulullah SAW karena nggak tahu apa yang baru saja mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah pingsan. Ketika bangun kembali beliau menggigil, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku, sampai 3 kali. Rasulullah SAW menceritakan takut Rasulullah SAW itu kalau yang didatangi oleh jin, didatangi oleh syaitan. Tapi Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Engkau adalah manusia yang baik, engkau manusia yang punya akhlak yang mulia, pasti didatangi oleh sesuatu yang baik juga. Kemudian akhirnya ya Khadijah mengantarkan kepada pamannya, ya. Siapa pamannya? Ya, pendeta. Ya, ada yang ingat pendeta yang didatangi oleh Khadijah? Ya, kenapa ndak ingat ini ya? Bukan ya. Coba ada yang tahu nggak di Facebook ya? Yang pada saat itu beliau buta matanya, lalu kemudian mengatakan seandainya ya
Yang datang kepadamu ya Muhammad adalah yang sama persis datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan berada di sisimu, ya. Pendeta Waraqah bin Naufal. Ini siapa yang jawab dapat ini nih hadiah nih kayaknya. Opi Sophia, ya, makasih ya. Ya, Waraqah bin Naufal, ya, masya Allah, alhamdulillah. Nah, pada saat itulah ya, hari demi hari dijalani oleh Rasulullah SAW dengan penuh fitnah dan cobaan. Bagaimana tidak? Kalimat Allah Subhanahu wa taala ini begitu agung. Lalu kemudian ya, ada seorang manusia yang mengaku-ngaku di hadapan manusia yang lain bahwa dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu kemudian dengan dakwahnya itu ya, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan ancaman fitnah dan berbagai macam ya kesakitan, ya. Tapi itulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berjuang ya, memperkenalkan Al-Quran ini. Tanpa Rasulullah SAW memperkenalkan Al-Quran ini kepada kita, maka kita seperti ya hewan, binatang, tidak memiliki panduan. Tapi dengan Al-Quran ini masya Allah, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bercahaya dengan Al-Quran. Malam ini kita peringati hari itu sebagai hari yang amat sangat spesial dan istimewa, ya. Alhamdulillah sudah membersamai saya juga di sini, ya. Selamat datang Korwil Bandung, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Huda, Pak Muaz, Bu Aisyah, ya. Kesini bertiga ya. Berempat, satu lagi Bu ini, ya. Kemudian dari Korwil Bogor, ya, Pak Fauzi Pari udah dari tadi siang, masya Allah, ya. Kemudian Korwil Sikapura, ya, dari Pak Mirdan, ya, Jamal Mirdan, ya. Ingat waktu dulu tuh, ya. Kemudian alhamdulillah teman-teman semua sudah hadir juga. Insya Allah nanti sambil datang di sini cuacanya lagi hujan nih di Depok. Teman-teman gimana di sana, ya? Mudah-mudahan hujannya ini hujan yang membawa barokah, ya. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan ya hujan ini membawa manfaat, ya. Wah, keren Umi dan Pak Huda ke sana. Iya, di sini, ya. Nanti insya Allah kita undang mereka untuk sama-sama berdiskusi keajaiban, ya. Semoga kita dapatkan hikmah dari apa yang mereka jalankan di ilmu magnet rezeki. Syifa Hanum, assalamualaikum Pak Nas dan teman-teman Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah hadir, ya. Selamat datang. Teddy Faifa, tadi ya. Kemudian karena ada kata-kata keren itu diiniin sama si Facebook, jadi warnanya warna orange. Pas diklik langsung cuing gitu, ya. Komennya keren. Surabaya habis hujan deras banget, ya. Leila Yuniar. Di sini alhamdulillah tadi cukup deras, ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai mereda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sudah belajar juga bersama dengan Bunda Ucu Sulastri, ya, tentang bagaimana mencapai sakinah selamanya. Bahwa yang namanya pernikahan itu adalah ibadah paling panjang. Kalau sholat ada batasnya, sholat itu ada batasnya, ya. 5 menit, 10 menit pasti ada salamnya gitu loh, ya. Tapi pernikahan ini, ya, adalah ibadah yang paling panjang, masya Allah. Tadi sudah disampaikan, ya, tips-tips dari Bunda Ucu supaya kita bisa, ya, mencapai sakinah selamanya. Hari sebelumnya juga disampaikan bagaimana mendidik anak cara Nabi, yang disampaikan oleh Bunda Dina, ya. Beliau adalah direktur operasional dari Sekolah Dahsyat Khairul Razikin yang alhamdulillah, ya, telah melahirkan banyak sekali anak-anak ajaib, ya, anak-anak yang ajaib. Nanti insya Allah di camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan akan ada sesi khusus, ya, bersama dengan Bunda Dina dan anak-anak ajaib di setiap pagi. Jadi bonusnya itu, ya, MR for Kids, ya. Dan biasanya kalau anak-anak itu udah belajar ilmu magnet rezeki, terjadi perubahan yang dahsyat kepada mereka. Amin, ya. Kemudian, ya,
Cuacanya di sini cerah, alhamdulillah ya. So teman-teman gimana? Sudah bagaimana Ramadannya ya? Semoga Ramadannya ya, bacaan Qur'annya, tilawahnya itu sudah makin banyak ya. Mungkin juga sudah khatam Quran ya. Yang belum khatam ya, atau yang deket-deket khatam ya, malam ini begadang ya. Kalau yang udah 25 juz ya, 26 juz atau 27 juz ya, kan tinggal 3 juz lagi. Ya udah ya, begadang aja malam ini ya. Yang baru 2 juz ya, segeralah bertobat ya. Segeralah bertobat. Mana teman-teman kita, coba dilihatin mukanya ya. Nah ini Masya Allah ya, alhamdulillah membersamai ya. Assalamualaikum ya, ini teman-teman semuanya yang di Facebook ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membersamai Al-Quran ya, dengan begitu luar biasa ya. Tiap malam Jibril alaihi salam datang untuk memperbaiki bacaan Qur'annya Nabi setiap malam di bulan suci Ramadan. Ya seakan-akan kalau sekarang ini kita gitu ya, kita baca Al-Quran di malam-malam gitu ya, berharap aja malaikat ngelihat, dan pasti ngelihat ya, malaikat pasti ngelihat ya. Kalau Rasulullah SAW itu Jibrilnya datang membenarkan bacaannya Rasulullah SAW ya, ya dibenerin gitu ya, dibenerin bacaannya ya. Sa jangan sampai sama dengan so ya. Fathitu bas thusan sanisasna minal musni masithan sanisa. Allah yang ngajarkan melalui Jibril alaihi salam ya. Ja, nah yang paling gak gampang ja ya. Jaji jubaye. Kalau orang Indonesia tuh ja pakai ada c-nya. Jaji jubaj, ah itu nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Jaji jubaj, harusnya jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nggak ada c-nya. Kalau ada c-nya berarti nggak tepat. Cuma kan lisan kita di Indonesia tuh cenderung c-nya tuh keluar. Jaji jubaj. Jadi kayak apa? Logat Jawa ya. Nah yuk sama-sama kita pelajari Al-Quran ya, mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran. Dan alhamdulillah kita di Magnet Rezeki sudah berusaha ya, berusaha, namanya berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dan ampuni kalau seandainya ada metode yang salah ya. Menggunakan ilmu garpu tala sehingga akhirnya kita mencoba berdekatan dengan Al-Quran. Nggak ada niat apa-apa sih garpu tala itu, kecuali ya Allah ya, saya ini punya persoalan ya Allah, tolong ya Allah, saya tawassul nih bil Quran, saya meminta bantuan pertolongan dengan amal ibadah gitu. Nah mudah-mudahan dengan ketika itu Allah Subhanahu wa taala jawab. Dan ternyata banyak sekali ya kisah-kisah keajaiban menggunakan Al-Quran, dan kita akan sharing di sini ya. Jadi kita akan sharing apa sih ya yang dialami oleh teman-teman semuanya yang jelep gitu ya dengan Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran, tujuan utama dari ilmu garpu tala adalah mencintai Al-Quran. Kalau setelah menggunakan garpu tala akhirnya yang dipakai itu bukan ya, ujungnya tidak mencintai Al-Quran, atau ujungnya malah jauh dari Al-Quran, malah nggak senang baca, berarti garpu talanya nggak berhasil ya. Ya, menjadi berhasil kalau seandainya Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menghujam di dalam dada, dan akhirnya berusaha memperbaiki dan menyempurnakan interaksinya dengan Al-Quran. Ya, teman-teman yang sudah pernah menggunakan ilmu garpu tala silahkan komen ya. Apa sih pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya? Nanti kalau ada yang mampir saya bisa baca, saya coba bacakan ya. Intinya adalah sebagaimana doa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, dan jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Tuh ya, namanya imam ya, kita jangan ruku dulu sebelum imam ruku, jangan sujud dulu sebelum imam sujud. Kalau kita telah menjadikan ya seseorang menjadi imam, nah ini Al-Quran harusnya menjadi imam. Nah kalau Al-Quran sudah harusnya menjadi imam, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ada apa-apa takut, udah nggak berani lagi ya. Ada apa-apa Quran dulu deh, Quran dulu deh. Apa sih kata Quran gitu. Kemarin tuh ada rektor yang membersamai kita di sini ya. Akhirnya sampai urusan-urusan yang sebenarnya secara logika ya udahlah ini mah gitu. Cuma takut kalau seandainya nggak ada bimbingan Al-Quran. Itu udah Masya Allah tuh. Ya, waj'alhu lana imaman wa nuran, dan cahaya, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat. Ya. Jadi Al-Quran tuh kita minta double, bukan cuma sekedar jadi imam, tapi imam yang memberikan cahaya, imam yang memberikan hidayah atau petunjuk, imam yang memberikan rahmat. Masya Allah ya. Allahumma zakirna, ya Allah ingatkan kami. Jadi Al-Quran ini akhirnya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Ya, saya ada tuh saat-saat dimana lagi galau gitu ya. Ya akhirnya Allahumma zakirna minhuma nasina. Kalau kami lupa bahwa kami itu harusnya tenang, harusnya tuh bahagia, harusnya tuh happy, tapi kok nggak happy gitu. Ya, di sini ada yang udah garpu tala belum tentang KRI kapal selam tuh. Ya, belum ya. Ya. Harusnya garpu tala juga tuh kalau galau ya. Kalau saya sih nggak galau. Ya, kita tinggal doain aja kalau itu ya. Nggak galau ya. Tapi kalau galau, kalau urusan utang kagak lunas ya, amanah kagak lunas ya, baru kita galau tuh. Nah yang kayak gitu-gitu, Allahumma dzakirna minhu manasina. Ya Allah ingatkan kami dengan Al-Quran jika kami itu nggak ingat. Wa'allimna minhu ma jahilna, dan berikan kepada kami ilmu kalau kami nggak tahu. Ya kan kita banyak nggak tahunya daripada tahunya. Ya, kita banyak nggak tahunya. Apakah desa wisata magnet rezeki bagus? Kita nggak tahu. Makanya wa'allimna, ya Allah berikan kami pengetahuan terhadap itu. Minhuma jahilna, dari kebodohan kami yang nggak tahu daerah jonggol kayak apa gitu. Ya Allah apakah dinar bagus ya? Ya kita garpu tala dulu ya. Allah wa dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna. Nah ini dia ya. Ini ujung-ujungnya nih ya. Warzuqna, berikan kepada kami rezeki. Warzuqna tilawatahu ya ana al-laili. Ya Allah berikan kami rezeki nikmat membacanya di siang dan malam hari. Tilawatahu. Jadi memang tilawah ini menjadi salah satu ukuran. Kalau ada sehari kita nggak membaca Al-Quran ya, maka kita sebenarnya jauh dari Quran. Ukurannya begitu. Sehari ini kita nggak baca Quran, jauh. Imam Ghazali mengatakan 3 hari seorang muslim nggak baca Quran maka hatinya keras seperti batu. Jadi 3 hari ini. Jadi ukuran apakah seorang itu nanti hatinya itu bisa lembut, itu ukurannya 3 hari. Kalau 3 hari nggak baca Quran, Masya Allah. Ini bacaan Quran yang di luar sholat. Panas, saya baca Quran kapan? Sholat baca Quran. Habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Itu kan Quran juga. Ya. Ini yang di luar Quran, apa di luar salat. Di luar salat kita baca. Minimal banget ya kalau sampai kita sempet ya. Orang kita baca Facebook aja sempet, Instagram sempet, YouTube sempet, WA sempet. Oh, WA apalagi bukan sempet lagi. WA itu ya kehidupan. Wah. Udah kehidupan. Baca WA itu berapa hari? Saya coba. Di sini ada rekodnya saya itu. Kalau pas baca Quran ya,
itu dikasih tahu sama dia tuh, udah berapa lama kamu baca si WhatsApp. Sehari bisa 6 jam loh. Ya. Sehari bisa 6 jam mana nih, ya. Durasi. WhatsApp, mana WhatsApp? Ya. Coba batas app. Oh, enggak ada ya. Lihat semua aktivitas. Nah, WhatsApp tuh saya hari ini bagus berarti saya Quran lebih tinggi daripada WhatsApp. Jadi saya baca Qurannya kan di HP ya. Karena kalau di rumah baru kita pegang Quran ya. Kalau di sini saya baca. Nah, alhamdulillah hari ini Quran saya lebih banyak daripada WhatsApp. Tapi kalau digabungkan kan WhatsApp ada 2, WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Kalau digabungin WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa masih kalah Qurannya. Ada recordnya di sini ya. YouTube masih turun. Facebook saya banyak juga ngeliat Facebook. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ya, Masya Allah. Orang dulu nggak punya Facebook, nggak punya YouTube, nggak punya WhatsApp. Tiap harinya ya udah doyan banget mereka pegang Quran. Apalagi zaman dulu itu kertas itu sebuah keajaiban. Kertas ya. Wah, punya kertas itu cuma orang yang kaya yang punya kertas. Yang punya kertas itu cuma orang kaya. Makanya sama-sama yuk, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-lail, ya, wa atrafan nahar, ya. Jadi berikan kepada kami rezeki agar kami mampu membacanya di siang malam hari sambil sangat menikmatinya. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran ini sebagai hujjah bagi kami, sebagai argumentasi penjelas ya bagi kehidupan kami.